Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan judul yang saya ambil untuk proposal tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Bantuan Pangan Non-Tunai Kementerian Sosial pada Kecamatan Lais berbasis web. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ahnaf Faruqi dari kelas TI 6B Prodi Teknik Informatika. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing proposal tugas akhir saya, yaitu Bapak Zaid Romegarmair STMCS dan Bapak Ekal Prasetyo Eskom Mkom. Terima kasih juga kepada dosen penguji, yaitu Bapak Ali Subhan Aprizal STMkom, Bapak Ekal Prasetyo Eskom Mkom, dan Bapak Zaid Romegarmair STMCS. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya. Ada beberapa poin penting yang saya paparkan. Langsung saja, yaitu pertama, bantuan pangan non tunai. Apakah bantuan pangan non tunai itu? Yaitu bantuan pangan non tunai atau biasa dipersingkat dengan BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Kemudian, Rumusan masalahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah sulit mendapatkan informasi mengenai program BPNT. Yang kedua, keluarga penerima manfaat kurangnya komunikasi dengan para pendamping program. Yang ketiga, jarak KPM atau keluarga penerima manfaat dengan pendamping BPNT. Selanjutnya ialah adapun batasan masalah pada sistem informasi ini ialah tidak semua warga penerima BPNT ini menggunakan perangkat yang mendukung. Selanjutnya, banyak yang belum mengerti dalam mengoperasikan perangkat untuk mengakses sistem informasi ini, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari sistem informasi ini ialah agar KPM lebih mudah mengakses informasi terbaru mengenai program bantuan pangan non-tunai ini. Selanjutnya, mempersingkat waktu KPM mendatangi pendamping, dikarenakan ada banyak sekali warga yang menerima bantuan ini sengaja datang ke rumah pendamping hanya untuk menanyakan informasi-informasi mengenai bantuan pangan non-tunai ini. Selanjutnya, mempermudah sistem kerja pendamping dalam mengelola bahan bantuan pangan ini. Selanjutnya, pengembangan sistem. Bisa dilihat pengembangan sistem di sini, yaitu pertama, komunikasi. Selanjutnya, mengumpulkan data, analisis sistem, desain sistem, dan pembuatan laporan. Selanjutnya ialah use case diagram. Bisa dilihat di sini. Pada use case ini ada 3 aktor, yaitu admin, warga, dan pengontrol program, yaitu camat atau kecamatan. Di sini admin bekerja untuk mengelola user, mengelola data warga, mengelola data pendamping, mengelola informasi pembagian BPNT, dan mengelola laporan. Pada pengolahan ini admin harus melewati keamanan sistem, yaitu berupa login. Kemudian
Kemudian warga. Warga di sini bertugas hanya untuk cek status BPNT. Dan selanjutnya aktor ketiga, yaitu camat atau pengamat pada daerah kecamatan masing-masing. Camat di sini ialah camat yang menerima laporan program ini, juga harus melewati keamanan sistem. Selanjutnya, adapun activity diagram, yaitu sebagai berikut. Activity diagram sebagai berikut, yaitu activity diagram kelola data warga. Untuk admin, yaitu pertama-tama buka aplikasi, selanjutnya keamanan sistem, yaitu login, kemudian masuk ke sistem, tampil menu utama, lalu pilih menu kelola data warga, tampil menu kelola data warga, selanjutnya pilih tambah, lalu tampilkan form tambah warga, selanjutnya ke input data, pilih simpan, validasi data. Apabila tidak divalidasi, ya itu akan mengulang ke form tambah warga. Apabila validasi data itu diterima, itu langsung ke simpan data, kemudian langsung selesai. Apabila data warga itu melalui pencarian, yaitu dari tampil menu kelola data warga, ke input data pencarian, kemudian cari data, masukkan data yang dicari, yaitu mencari data warga. Apabila ya, yaitu apabila tidak, itu kembali lagi ke input data pencarian. Apabila iya, itu tampil hasil pencarian, pilih ubah, lalu ubah data warga, kemudian pilih perbarui, kemudian langsung masuk ke validasi data. Apabila tidak, itu kembali lagi ke ubah data warga. Selanjutnya, apabila iya, yaitu perbarui data, kemudian langsung selesai. Kemudian tampil hasil pencarian itu. Apabila ingin menghapus, pilih hapus, kemudian konfirmasi hapus. Jika tidak, ia akan kembali lagi ke tampil hasil pencarian. Apabila iya, itu akan secara otomatis menghapus data, kemudian selesai. Kemudian selanjutnya, yaitu activity diagram pembagian bantuan pangan non tunai. Yang pertama-tama ialah buka aplikasi, selanjutnya login, tampil menu sistem, tampil menu utama, selanjutnya pilih menu pembagian BPNT, lalu tampil menu pembagian BPNT. Selanjutnya, apabila ingin menampilkan menu pembagian BPNT itu melalui kelurahan, bulan, tahun. Apabila tidak, jika memilih tambah, ialah pilih tambah. Selanjutnya tampil form tambah pembagian BPNT. Selanjutnya input pembagian, lalu pilih simpan. Kemudian validasi data. Validasi data jika tidak diterima, ialah kembali ke form tambah pembagian BPNT. Apabila diterima, ia langsung simpan data dan selesai. Nah, selanjutnya input kelurahan, bulan, tahun, kemudian langsung ke cari data dan mencari data. Apabila bertemu, apabila tidak bertemu atau tidak ditemukan, ialah kembali ke input kelurahan, bulan, tahun. Apabila ditemukan dalam mencari data, ialah langsung ke tampil hasil pencarian, kemudian pilih ubah status, langsung ubah status pembagian dan pilih perbarui status. Masuk ke validasi ubah status. Apabila tidak disetujui, akan langsung kembali ke ubah status pembagian, kembali lagi ke pilih status, pilih pembarui status, dan masuk lagi ke validasi
ubah status. Apabila setujui, langsung ke status diperbarui dan selesai. Di sini jika ingin mencetak, yaitu pilih menu cetak, tampil form cetak. Apabila tidak setujui, yaitu kembali lagi ke tampil menu pembagian BPNT. Apabila disetujui, yaitu langsung kita mencetak laporan dan selesai. Dan sekarang langsung ke interface. Bisa dilihat di sini ialah tampilan interface untuk user. Ini di berandanya. Bisa dilihat di atas ada kop atau ucapan selamat datang di web bantuan pangan non tunai Kecamatan Lais, Musi Banyuasin. Dan kemudian di bawah itu ada informasi mengenai bantuan pangan non tunai. Kemudian interface untuk admin. Interface untuk admin setelah melalui keamanan sistem, ia akan memasuki dashboard seperti berikut, ialah ada menu home, kelola data warga, kelola data pendamping, kelola pembagian BPNT, user. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.